Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 bertemu lagi dengan Ustazah Dian. Hari ini kita akan belajar IPA. Nah, sekarang disiapkan semua buku dan peralatan tulisnya ya. Mari kita mulai pelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua pasti pernah mengalami sesuatu yang dinamakan lupa. Tetapi ajaibnya, ada satu hal yang tidak pernah lupa untuk kita lakukan. Kalian tahu apa? Ya, bernafas. Kalian sadar nggak sih, dalam satu hari ternyata kita bernafas sebanyak 17.000 kali. Organ-organ dan sel di dalam tubuh kita bekerja sama agar kita bisa bernafas menghirup oksigen dan bisa mengalirkannya ke seluruh tubuh kita, sehingga kita bisa beraktivitas dengan lancar dan tidak merasa lemas. Nah, ternyata satu kali tarikan dan hembusan nafas yang kita lakukan telah melalui perjalanan yang sangat panjang dan juga rumit. Padahal kita bernafas hanya membutuhkan waktu yang sangat sebentar kan? Nah, sekarang Ustazah mau ngajak kalian untuk melihat perjalanan panjang dari sistem pernapasan kita yang dimulai dari hidung. Tentang sistem pernafasan dari hidung, pintu gerbangnya sistem. Biasanya kita memikirkan kemampuan hidung menangkap bau-bauan. Namun, hidung memiliki satu fungsi penting lain. Hidung membuat udara yang kita hirup aman bagi paru-paru. Hidung memiliki rancangan aerodinamis yang menakjubkan. Hidung bekerja layaknya mesin penyejuk udara yang sempurna, dan bagian dalamnya dilengkapi dengan penyaring khusus. Bentuk melengkung hidung memungkinkan udara berputar-putar di dalamnya. Maka, udara menjadi hangat dan lembab oleh lendir hidung. Bulu-bulu dalam hidung bekerja layaknya penyaring udara. Sejumlah 20 miliar benda asing, seperti debu, bakteri, dan serbuk, dicegat bulu-bulu ini di batang hidung. Partikel-partikel berbahaya yang menerobos penghalang ini dicegat lapis kedua pertahanan, zat lepasan yang disebut lendir. Saluran pernapasan atas dan tenggorokan dilapisi sejenis zat licin dan kental yang disebut lendir. Zat ini menjaga saluran udara tetap lembab. Lendir juga mencegah zat-zat berbahaya mencapai paru-paru. Lendir dibantu oleh rambut getar. Setiap rambut getar adalah pengangkut yang giat dan membawa lendir bersama benda asing yang dijeratnya ke tekak. Di sini, lendir ditelan bersama dengan benda asing itu akibat refleks menelan lalu dihancurkan oleh asam lambung. Bisa juga benda-benda asing dikeluarkan lewat batuk. Batuk yang keras dapat mencapai kecepatan hingga 960 km per jam. Inilah sepotong petunjuk bahwa pengamanan yang sungguh-sungguh telah dilakukan demi melindungi sistem pernafasan. Ada hal lain yang patut difikirkan. Rambut getar di dalam saluran hidung mengangkut lendir ke atas. Di sisi lain, rambut getar pada saluran pernafasan atas bergerak ke bawah. Di kedua wilayah, benda-benda asing diangkut ke tekak. Bermiliar rambut getar di kedua wilayah ini benar-benar tahu letak tekak. Pemeriksaan seksama menyibak keajaiban terpenting di sini. Rambut getar adalah struktur kecil yang tak bermata, telinga, atau otak. Maka, bagaimanakah mungkin struktur buta dan tuli ini mengetahui letak tekak? Semua miliaran rambut getar ini bergerak serempak ke satu arah. Siapakah yang mengajari rambut getar agar bergerak serempak ke satu arah? Mari kita perhatikan sehelai rambut getar. Ia makhluk hidup. Sejak muncul ke dunia dan sepanjang hidupnya, rambut getar hanya berfungsi satu. Satu fungsi ini dijalankan tanpa jeda atau keberatan, mengangkut lapisan lendir ke tekak. Allah Maha Kuasalah yang menciptakan manusia dalam bentuk terbagus yang memberi rambut getar tugas ini. Struktur ajaib ini menjalankan fungsi yang telah ditetapkan Allah dan bekerja siang malam melindungi paru-paru Anda dari benda-benda asing. Satu lagi yang tak boleh dilupakan, rambut getar tidak berguna jika bekerja sendirian. Rambut getar harus bekerja sama dengan lapisan lendir demi melindungi jiwa manusia dan mencegah masuknya benda-benda asing. Jika ditelaah lebih seksama, lendir juga sebuah keajaiban penciptaan. Lapisan lendir itu agak tipis. Di layar, Anda bisa melihat sebatang mistar 30 cm. Kini, perhatikan 1 mm saja dari mistar itu. Lalu, bagi 1 mm itu menjadi 600 bagian. 1/600 dari 1 mm adalah angka teramat kecil yang tak terbayangkan manusia. Inilah ketebalan lapisan lendir yang melindungi kesehatan Anda. 1/600 dari 1 mm. Lebih lagi, lapisan tipis ini tersusun dari dua lapisan terpisah. Yang di bawah agak licin.
Lapisan ini memungkinkan rambut getar membawa lendir ke arah tertentu. Lapisan atas atau lapisan pengaman agak kental yang memungkinkannya menjerat benda-benda berbahaya. Kedua lapisan ini tak pernah bercampur atau bertukar tempat. Agar lebih memahami kesempurnaan perancangan sistem ini, bayangkan sejenak seandainya kedua lapisan bertukar tempat. Jika lapisan kental yang di bawah, rambut getar tak akan dapat bergerak dan menempel di tempatnya. Jika lapisan licin di atas, kotoran dan bakteri akan dengan mudah mencapai paru-paru tanpa tertangkap oleh lendir. Pada kedua kejadian, sistem ini tak akan berguna sama sekali dan manusia akan terjangkit penyakit yang akhirnya mengantarkan kematiannya. Sistem ini telah berfungsi tanpa celah sejak manusia pertama diciptakan. Rambut getar yang melayani Anda siang dan malam, lendir yang rancangan khasnya sangat istimewa, dan rancangan aerodinamis di dalam hidung, semua membuktikan satu kebenaran amat penting. Allah menciptakan Anda. Kehebatan dan rancangan yang nyata pada tiap bagian tubuh Anda adalah bukti-bukti kekuasaan Allah. Di dalam satu ayat, bagian terpanjang dalam perjalanan ke paru-paru adalah tenggorokan. Susunan tenggorokan adalah satu lagi contoh rancangan sempurna dalam tubuh manusia. Dinding-dinding tenggorokan ditunjang oleh gelang-gelang tulang rawan berbentuk C. Ini memungkinkan pergerakan ke berbagai arah. Jika tenggorokan terbuat hanya dari daging, kelembekan yang dihasilkan akan menyebabkan penyumbatan selamanya. Itu membuat kita mustahil bernafas. Jika tenggorokan terbuat dari sesuatu yang sekeras tulang, besar kemungkinan gerakan kita akan terbatas. Namun, susunan tulang rawan yang membentuk tenggorokan sepenuhnya cocok untuk semua jenis gerakan dan selalu terbuka karena benturan. Ada rancangan amat istimewa lain tepat di pintu masuk tenggorokan. Rancangan ini menyelamatkan hidup kita setiap menelan sesuatu. Mengapa begitu? Ada katup kecil dari tulang rawan lentur yang disebut katup nafas tepat di jalan masuk tenggorokan. Katup ini otomatis menutup jalan masuk ke tenggorokan saat kita menelan. Selama ribuan kali makan yang telah Anda nikmati, sejak bayi hingga kini, Anda telah menelan berpuluh ribu kali. Dan setiap kali, katup kecil ini menutup jalan masuk ke tenggorokan Anda tepat pada waktunya. Walaupun Anda tak menyadari kehadirannya dan tak bisa mengaturnya, katup kecil ini telah menyelamatkan hidup Anda dengan menutup jalan masuk ke tenggorokan tepat pada waktunya. Paru-paru. Setiap paru-paru terdiri dari bronki yang bercabang menjadi ratusan saluran. Di ujung setiap bronki ada alveoli atau kantung udara, seukuran kepala jarum pentul. Ada sekitar 300 juta kantung udara di dalam sekantung paru-paru yang sehat. Luas seluruh permukaannya setara dengan sebidang lapangan tenis. Udara yang melewati bronki mengisi alveoli. Alveoli ditutupi jaringan padat pembuluh rambut, jenis terkecil pembuluh darah. Alveoli dan pembuluh rambut terpisahkan satu sama lain oleh suatu selaput tipis. Selaput ini memungkinkan pertukaran gas antara darah dan udara. Karbon dioksida dari darah kotor dan oksigen dari udara dipertukarkan di sini. Dan darah kotor dicuci di dalam alveoli. Sistem yang memungkinkan darah Anda dibersihkan lewat tiap tarikan nafas ini dibangun pada kantung udara yang tak lebih besar dari kepala jarum pentul. Kenyataan bahwa Anda memiliki 300 juta kantung ini di dalam dada dan bahwa semuanya melakukan tugasnya sepanjang waktu adalah bukti lain kehebatan tiada tara penciptaan Allah. Sel-sel pendukung lain telah ditemukan di dalam alveoli, makrofagus misalnya. Benda asing apapun yang berhasil melewati garis pengamanan di saluran pernafasan atas dan mencapai paru-paru menghadirkan bahaya besar. Makrofagus menelan benda-benda asing yang memasuki alveoli dan dengan begitu melindungi kesehatan kita. Jadi, siapakah yang menugaskan makrofagus menjaga dan mengawasi alveoli Anda seumur hidup dan karena itu melindungi kesehatan Anda? Hanya ada satu jawaban atas pertanyaan ini dan pertanyaan lain yang sejenis. Allah yang menciptakan makrofagus, sel tipe kedua yang ditemukan di dalam alveoli, rancangan sempurna pada alveoli, bronki, dan paru-paru. Kehebatan penciptaan Allah tanpa celah dan tiada tara. Oksigen yang memasuki alveoli bersama udara dijemput saat dicampurkan ke darah oleh sel yang bertugas mengantarnya. Inilah sel darah merah. Ada protein yang sangat istimewa di dalam sel darah merah. Hemoglobin. Satu sel darah merah mengandung sekitar 250 juta molekul hemoglobin. Protein yang disebut hemoglobin ini sebuah keajaiban penciptaan yang dirancang khusus mengangkut oksigen. Hemoglobin mengandung 4 atom besi. Atom-atom ini menarik oksigen bagaikan magnet. Dengan demikian, oksigen memulai perjalanan panjangnya di dalam darah. Saat mencapai jaringan yang membutuhkan oksigen, daya ikat hemoglobin terhadap besi berkurang, berkat sejumlah subsistem yang dirancang khusus.
Maka, oksigen dilepaskan dari hemoglobin dan sel darah merah, lalu dikirimkan ke sel-sel yang membutuhkannya. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel kembali diangkut ke paru-paru oleh hemoglobin dan sistem-sistem rumit. Disinilah karbon dioksida yang dibawa ke paru-paru dilepaskan dari tubuh. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terus berlangsung setiap detik sepanjang hidup.